Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang gaya Lorentz. Perhatikan gambar di samping. Terdapat dua gambar yaitu mobil mainan dengan gambar kipas angin. Kedua benda tersebut sama-sama membutuhkan listrik untuk dapat digunakan. Yang membedakannya adalah mobil mainan mendapatkan energi listrik dari baterai. Sedangkan kipas angin mendapatkan energi listrik dari listrik PLN atau listrik dari rumah. Kedua benda tersebut selain membutuhkan energi listrik, juga dapat merubah energi listrik menjadi energi gerak. Karena di dalam kedua benda di atas terdapat motor listrik yang dapat merubah energi listrik menjadi energi gerak. Bagaimana cara merubah energi listrik menjadi energi gerak? Ternyata, merubah listrik menjadi energi gerak dapat dilakukan dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kemagnetan yang sudah Ananda pelajari sebelumnya. Penasaran? Yuk ikuti pembelajaran ini sampai selesai. Yuk, kita lakukan percobaan. Pada aktivitas ini, Ananda akan belajar seperti yang tertuang dalam tujuan pembelajaran 1, yaitu menjelaskan terjadinya gaya Lorentz. Gejala apa yang dialami oleh penghantar berarus ketika diletakkan dalam medan magnet? Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar, terdapat satu buah sumber tegangan, saklar atau stop kontak, dua buah kabel penghubung, dua buah magnet batang, dan satu lembar aluminium foil yang telah diperkecil. Ketika saklar dihubungkan, arus listrik akan mengalir dari sumber tegangan menuju aluminium foil, yang mengakibatkan aluminium foil akan bergerak mendekati magnet kutub utara. Sebaliknya ketika kabel pada sumber tegangan ditukar, maka aluminium foil akan bergerak mendekati kutub selatan magnet. Dan ketika saklar terbuka, aluminium foil akan kembali ke posisi awalnya, yaitu berada di tengah, antara kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Ananda dapat menjelaskan kesimpulan dari percobaan ini dengan menggunakan konsep interaksi antara kutub-kutub magnet, yang telah Ananda pelajari sebelumnya. Dua kutub yang berbeda jenis akan tarik-menarik. Dua kutub yang sejenis akan tolak-menolak. Masih ingatkan Ananda tentang pendapat Ørsted bahwa di sekitar penghantar berarus listrik akan dihasilkan medan magnet? Inilah yang terjadi. Ketika aluminium foil dialiri arus listrik, dia akan tertarik ke kutub utara magnet, karena medan magnet yang dihasilkan oleh aliran listrik tidak sejenis dengan kutub utara magnet, sehingga terjadi interaksi tarik-menarik. Dan ketika kabel pada sumber tegangan dirubah atau ditukar, aluminium foil tertarik ke kutub selatan magnet. Ananda dapat melihat secara seksama pada gambar. Ananda, perhatikan gambar berikut. Saat kawat berarus listrik diletakkan berdekatan dengan magnet batang, akan timbul gaya. Gaya inilah yang disebut dengan gaya Lorentz. Gaya Lorentz didefinisikan sebagai gaya yang terjadi karena penghantar berarus listrik berada dalam suatu medan magnet. Sebuah kawat mendatar berada dalam medan magnet yang dihasilkan oleh dua magnet batang. Garis mendatar menunjukkan medan magnet yang dimiliki oleh magnet batang. Kawat berarus listrik juga menghasilkan medan magnet yang mengelilingi kawat tersebut. Perpaduan dua medan magnet ini menghasilkan gaya yang mendorong kawat ke arah atas. Besarnya gaya Lorentz yang dialami oleh suatu penghantar berarus listrik dalam medan magnet, dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut. F sama dengan I kali L kali B. Di mana F sama dengan gaya Lorentz, satuannya adalah Newton. I sama dengan kuat arus, satuannya adalah ampere. L sama dengan panjang kawat dalam medan magnet, satuannya adalah meter. B sama dengan kuat medan magnet, satuannya adalah Tesla. Arah gaya Lorentz yang dialami oleh penghantar berarus listrik ditentukan dengan kaidah tangan kiri. Tangan kiri membentuk sedemikian rupa sehingga ibu jari, telunjuk, dan jari tengah saling tegak lurus berurutan menunjukkan arah gaya Lorentz, medan magnet, dan kuat arus. Untuk lebih jelasnya, kaidah tangan kiri ditunjukkan oleh gambar berikut. Ananda, kesimpulan dari materi pembelajaran kita kali ini adalah 1. Gaya Lorentz adalah gaya yang dialami oleh kawat berarus listrik yang terletak dalam medan magnet. 2. Arah gaya Lorentz ditentukan dengan kaidah tangan kiri, dan besarnya dirumuskan dengan persamaan, F sama dengan I kali L kali B. 3. Motor listrik adalah salah satu pemanfaatan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. Ananda, sampai di sini dulu berjumpa kembali di lain kesempatan. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara
3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.